Shalom Aleichem. Apa kabar saudara di hari ini? Semoga saudara-saudara semua dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat, jauh dari segala mara bahaya, tetapi dekat dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini yang menjadi sumber hikmat dan pengajaran di hidup kita, maka marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Firman-Mu yang kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini, di hari Selasa 18 Februari 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang bertanya tentang apakah Yesus itu adalah Tuhan. Dan kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Tuhan harus mengalami kematian? Atau mungkin ada di antara kita juga yang bertanya-tanya di dalam hati, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia harus mati? Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada yang disebut sebagai nubuatan. Nubuatan itu adalah pernyataan Nabi tentang sesuatu yang akan digenapi di masa yang akan datang. Dan Nabi Yeremia yang hidup ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus dan juga sampai kepada peristiwa kematiannya. Dan di dalam Injil Yohanes, penggenapan nubuatan Nabi Yesaya digenapi. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Lalu masihkah kita bertanya-tanya, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Lalu kita bertanya, kenapa Yesus harus menderita dan mengalami kematian? Karena di dalam nubuatan Nabi Yesaya dikatakan, dia harus mengalami kematian oleh karena pemberontakan, oleh karena kejahatan kita. Tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan kata lain, Yesus harus mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus manusia yang berdosa, supaya oleh bilur-bilurnya kita mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, Tuhan itu Maha Pengasih. Dia bukan hanya siap berkorban bagi manusia yang berdosa, tetapi dia sudah melakukannya melalui peristiwa di atas kayu salib. Kasih-Nya mendatangkan kebaikan di hidup kita. Dia Tuhan rela menderita supaya kita menjadi selamat. Inilah pengorbanan yang sejati itu. Menderita demi membuat orang lain mendapatkan sukacita.
Saudara-saudara, inilah dasar iman percaya orang Kristen, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang rela berkorban bagi manusia. Maka jika demikian, masihkah kita meragukan Yesus sebagai Tuhan yang telah rela berkorban demi dirimu? Masihkah kita tidak percaya bahwa hanya Yesus yang rela mati oleh karena pemberontakan dan kejahatan kita? Mari renungkan saudara-saudara di dalam hati kita masing-masing. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi orang yang menghargai pengorbanan-Mu. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang mau berkorban bagi kami manusia yang berdosa ini. Semakin bertumbuhlah iman percaya kami hanya kepadamu. Di saat ini kami berdoa, mendoakan kehidupan saudara-saudara kami, jemaat yang Engkau kasihi ya Tuhan. Jika ada saat ini di antara kami yang sedang bimbang untuk menentukan jalan hidup yang harus kami pilih, tuntunlah selalu hati jemaat-Mu, supaya tidak bimbang dalam menentukan jalan hidup yang harus mereka pilih. Bagi setiap jiwa yang sedang tertekan oleh karena keputusasaan dan beban hidup yang menekan, dalam nama Yesus, jiwa kami kiranya kembali disegarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.